Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Perkenalkan, nama saya Melvi Andini Putri. Perkenalkan, nama saya Nisa Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Devita Oktavia. Perkenalkan, nama saya Rasti Febrianti. Ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan vektor posisi dan cara menentukan suatu vektor jika koordinat titik pangkal dan titik ujung diketahui. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap pangkal koordinat. Agar teman-teman lebih paham, perhatikan diagram Cartesius berikut. Yang disebut pangkal koordinat ini adalah 0,0 atau bisa disebut dengan pangkal koordinat diambil jadi titik pangkal koordinat ini kita tarik ke suatu vektor menuju titik A. Maka vektor posisi A adalah OA sama dengan 47 atau A sama dengan 47. Vektor posisi B adalah OB sama dengan negatif 83 atau B sama dengan negatif 83. Jika ada pertanyaan, jika koordinat titik C adalah negatif 2020, 2021, tentukan vektor posisi titik C. Nah, kita kan gak mungkin buat gambar koordinatnya sebesar ini, negatif 2020. Gambarnya akan sangat besar, sampai negatif 2020, 2021. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Teman-teman, perhatikan vektor posisi OA ini 47. Sementara koordinat OA 4,7. Koordinat OB adalah negatif 8, 3 atau B negatif 8,3. Artinya vektor posisi itu sama dengan titiknya ya teman-teman. Cuman dalam bentuk vektor, jadi jelas titik C negatif 2020, 2021 sesuai dengan koordinatnya. Jadi di sini kita akan menentukan vektor posisi. Menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujung. Contoh. Cara lain selain dengan membuat gambar vektor. Vektor sama dengan vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Kalau AB berarti B dikurangi A. Ini tinggal dikurangi aja, atas dikurangi atas, bawah dikurangi bawah. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ini adalah vektor AB. Hai teman-teman semuanya, di sini aku ngejelasin tentang proyeksi skala ortogonal suatu vektor. Oke, sebelum kita bahas tentang contoh-contoh soal mengenai proyeksi ortogonal, kita bahas dulu konsepnya mengenai proyeksi skala ortogonal. Proyeksi itu artinya adalah citra dari sebuah objek yang ditempatkan pada posisi mendatar, atau dalam bentuk garis yang ditempatkan pada sebuah bidang dengan permukaan datar. Sedangkan ortogonal adalah hubungan dua buah garis yang tegak lurus.
Oke, kita langsung saja ke contoh di sini, teman-teman. Lihat ada vektor OA dan vektor OB. Kita namain vektor OA sebagai vektor A dan vektor OB sebagai vektor B. Nah, proyeksi OA pada OB berarti kita akan mencitrakan bayangan OA yang terletak pada OB, dan karena ini ortogonal berarti harus tegak lurus ya teman-teman. Oke, kita anggap ini adalah C. Konsep yang perlu teman-teman ketahui adalah konsep trigonometri. Teman-teman perhatikan segitiga OAC. Di sini sudut yang terbentuk adalah theta. Maka perlu kita ketahui bahwa cos theta adalah samping per miring. Sekarang kita lanjut ke perumusan ya. Di sini ada cos theta sama dengan panjang vektor C per panjang vektor A. Lanjut, panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali cos theta. Kita masukkan ke persamaan 1 ya. Lanjut, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A panjang vektor B dikali cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kita masukkan ini ke persamaan 2. Oke, kita lanjut. Panjang vektor C dikali panjang vektor A sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali vektor B. Ini kan sama ya, jadi kita coret saja. Kemudian panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Oke, jadi seperti ini ya semuanya perumusannya. Terima kasih. Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang trigonometri. Sebelum kita lanjut mempelajari trigonometri, kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Trigonometri mempelajari tentang apa sih sebenarnya? Oke, kalau kita lihat kata-katanya trigonometri di sini ada kata tri. Tri itu yang diartikan dari 3. Jadi trigonometri ini ilmu yang mempelajari tentang segitiga. Di sini kita mempelajari tentang hubungan antara sisi dengan sudut di dalam sebuah segitiga. Setelah nanti kita menguasai materi trigonometri ini, kita bisa menebak panjang sisi segitiga. Jika diketahui sisinya, lain kita bisa tahu sudut berapa. Di dalam trigonometri, kita mengenal 3 hal, yaitu yang pertama, sin. Sin dengan Latin sinus. Dan yang kedua adalah cos yang artinya kosinus. Dan yang ketiga adalah tan yang artinya tangen. Nah, jadi sin sinus, cos kosinus, dan tan tangen. Sekarang pertanyaannya, dari mana sih kita dapat nilai sin, cos, dan tan? Nah, jawabannya dari segitiga siku-siku. Ini pertama-tama kita namai sisi segitiga siku-siku berdasarkan posisi mereka terhadap sudut alfa. Nah, kita namai dari sisi depan, logikanya gampang. Ini alfa dengan sisi depan. Nah, segitiga siku-siku pasti mempunyai sisi miring atau hipotenusa. Ini hanya berlaku di segitiga siku-siku saja. Hubungan sisi miring, depan, dan samping dengan sin, cos, dan tan. Dengan rumusnya, sin itu artinya adalah sin sama dengan depan dibagi miring. Cos sama dengan samping per miring cos sami. Dan tan depan per samping atau tan desa. Oke, jadi supaya kalian lebih mengerti maksudnya gimana, kita langsung aja lihat contohnya. Jadi misalkan di sini aku punya segitiga siku-siku, di sini ada sudut alfa, terus panjangnya sisinya itu adalah 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita disuruh mencari nilai yang pertama, yaitu sin alfa. Seperti di video ini tadi ya, sin itu artinya apa? Sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sisi depan dibagi sisi miring. Sin sama dengan demir, depannya 3, miringnya adalah 5. Jadi sinnya adalah 3/5. Nah, sekarang cos alfa. Cos berarti samping per miring. Oke, sampingnya mana? Sampingnya adalah
4, miringnya adalah 5. Jadi cos alfa sama dengan samping per miring, sama dengan 4/5. Oke, selanjutnya adalah tan, berarti depan dibagi samping, depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Jadi depan per samping sama dengan 3/4.